Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh setia dimanapun kalian berada. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, diberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, seperti biasa kita membahas kita kembali hadir untuk membahas perkembangan terbaru dari klub kebanggaan kita, yaitu Persib Bandung, yang saat ini sedang mengalami sorotan bukan hanya karena performa di lapangan, tetapi juga karena dinamika di balik layar yang cukup menarik dan sangat menarik menurut saya untuk kita pahami dan kita cermati bersama-sama. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh bobotoh yang terus mendukung dengan cara subscribe, memberikan like, kemudian serta aktif berkomentar di setiap tayangan yang kita hadirkan. Oke, dukungan itu tidak hanya menjadi penyemangat bagi kami sendiri, tetapi juga mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi terima kasih kepada seluruh penonton, seluruh subscriber di channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita masuk ke isu utama. Persib Bandung baru-baru ini menjadi bahan perbincangan hangat karena keputusan klub yang harus melepas beberapa pemain. Di antaranya ada Dimas Drajat dan Hen-Hen Herdiana. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena skuad Persib dinilai terlalu gemuk dengan jumlah pemain yang cukup banyak. Bahkan kalau kita gabungkan, Persib ini bisa menjadikan 3 tim, dan rata-rata pemain yang berada di skuad cadangan itu apa ya, sebelumnya itu ada di tim utama, tim sebelumnya ini bisa menjadi 3 tim nanti Persib ini. Dan sehingga manajemen Persib bersama pelatih Bojan Hodak memutuskan untuk merampingkan skuad demi keseimbangan dan efektivitas tim ini. Jika kita melihat lebih dalam, apa ya, keputusan ini memang pahit, tetapi dalam dunia sepak bola profesional, hal semacam ini wajar terjadi. Dengan masuknya pemain baru seperti Eliano, kemudian ada Tom Haye, tentu ada konsekuensi yang harus diterimanya. Pesaingnya, atau maksud kami persaingan dalam skuad semakin ketat, menit bermain otomatis terbagi lebih sempit, dan para pemain yang jarang diturunkan akan beresiko kehilangan kebugaran serta motivasi. Nah, ini yang penting. Pemain itu harus bugar. Tetapi untuk itu, opsi peminjaman menjadi jalan tengah yang dianggap terbaik bagi pemain maupun bagi klub itu sendiri. Jadi kalau pemain itu tidak dipinjamkan, dengan secara otomatis pemain itu jarang dapat bermain karena skuad Persib ini gemuk sekali. Dan beberapa pemain yang sudah dipinjamkan antara lain Ferdiansah ke Semen Padang, Azikri ke Persijap, Deddy Kusnandar atau Dado ke Bayangkara, Hen-Hen Herdiana ke Persik Kediri, serta Dimas Drajat ke Malut United. Dan menariknya, semua proses peminjaman ini tidak dilakukan sepihak. Artinya, manajemen Persib bersama Bojan Hodak tetap memberi ruang diskusi dengan pemain yang bersangkutan. Jadi setiap pemain punya kesempatan menentukan klub tujuannya sesuai dengan kenyamanan dan peluang yang ditawarkan. Oke, sebagai contoh, Dado atau Deddy Kusnandar sempat memiliki beberapa opsi klub, namun akhirnya memilih Bayangkara FC karena pertimbangan tertentu. Dimas Drajat sendiri lebih memilih Malut United karena faktor kenyamanan, adanya rekan-rekan yang sudah dikenalnya, serta lingkungan yang tidak terlalu asing baginya. Kemudian ada Hen-Hen Herdiana, yang selama ini menjadi bagian penting bagi Persib Bandung, akhirnya harus dilepas karena evaluasi manajemen terkait kebutuhan sektor bek kanan. Apalagi setelah kehadiran pemain baru di posisi yang sama, manajemen menilai bahwa rotasi harus benar-benar dilakukan untuk memanfaatkan pemain yang ada dan pemain yang baru bergabung ke Persib ini. Dan jika ditelaah lebih jauh,
Langkah merampingkan skuad ini tidak semata-mata soal teknis di lapangan, tetapi juga strategi jangka panjang. Dengan jumlah pemain yang begitu seimbang, atmosfer kompetisi internal menjadi lebih sehat, dan setiap pemain yang ada benar-benar punya kesempatan menunjukkan kualitas terbaiknya untuk membantu tim ini atau tim Persib Bandung ini menjuarai liga di musim ini. Dan pelatih Bojan Hodak sendiri menegaskan bahwa dirinya ingin memiliki dua tim utama dalam satu skuad. Wow. Artinya baik tim inti maupun tim pelapis tetap memiliki level permainan yang hampir setara, sehingga rotasi pemain tidak menurunkan kualitas permainan di lapangan. Namun Namun untuk itu, di balik itu semua, ada juga sisi emosional yang harus dirasakan. Banyak bobotoh juga banyak yang merasa kehilangan ketika pemain kesayangan mereka harus dilepas. Meskipun statusnya hanya dipinjamkan, tapi kita perlu memahami, ini bagian dari dinamika sepak bola modern. Lebih baik seorang pemain dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan menit bermain, ketimbang harus duduk di bangku cadangan tanpa kepastian. Dan kalau pemain itu kalah bersaing, jadi eman kalau harus ada di bench itu. Lebih baik dipinjamkan untuk membantu sang pemain tersebut kembali bugar dengan dirinya itu. Dengan menit bermain yang cukup, mereka bisa menjaga kebugaran, meningkatkan kualitas, dan kelak kembali ke Persib dengan kondisi yang lebih siap untuk bertarung. Selain soal peminjaman pemain, kita juga bisa mengabaikan fakta, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Persib Bandung saat ini memiliki banyak pemain dengan status timnas, baik senior maupun U23. Sebut saja nama-nama seperti Beckham Putra, kemudian juga ada Mark Klok sebagai kapten di Persib sekarang ini, hingga Robbie Darwish dan juga Kakang. Belum lagi kehadiran pemain asing yang juga berpengalaman di level internasional. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Persib saat ini di tengah berada dalam fase golden era atau era emas Persib Bandung. Dengan komposisi skuad yang sangat menjanjikan, dan di skuadnya ini banyak-banyak bintang yang ada di tubuh Persib ini. Tentu saja punya banyak pemain bintang bukan berarti perjalanan akan mulus begitu saja. Tantangan terbesar justru ada pada tangan Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung. Bagaimana ia mampu meramu strategi dan menyatukan berbagai karakter pemain agar tercipta chemistry yang kuat di lapangan. Karena dalam sepak bola bukan sekedar siapa yang paling berbakat, melainkan bagaimana semua elemen bisa bersatu demi mencapai target bersama. Karena sepak bola ini adalah tim, bukan individu. Dan Persib sendiri memasang target tinggi musim ini, baik di kompetisi domestik BRI Super League ini maupun di level Asia. Dengan tambahan amunisi baru, harapan Persib bisa lolos fase grup ACL 2 dan bersaing di papan atas liga domestik. Namun semua itu tentu butuh konsistensi, kerja keras, serta dukungan penuh dari para supporter, yaitu Bobotoh dan Viking. Pada akhirnya, sebagai penyintas sepak bola, kita perlu melihat semua keputusan ini dengan bijak. Melepas pemain seperti Dado, Dimas Derajat, kemudian ada Hen, tentu bukan hal mudah. Tapi kita harus percaya bahwa manajemen dan pelatih punya pertimbangan matang demi kepentingan tim ini. Persib adalah klub besar dengan sejarah panjang, dan setiap langkah yang diambil tentu untuk menjaga agar klub tetap kompetitif dan relevan di level tertinggi. Oke, sebagai penutup, mari kita sama-sama dukung apapun keputusan yang sudah diambil. Kita percayakan sepenuhnya kepada pelatih kepala Persib Bandung, yaitu Bojan Hodak, dan manajemen Persib Bandung untuk membawa tim ini meraih prestasi terbaiknya. Oke, jangan lupa juga
untuk terus memberikan dukungan positif baik di stadion maupun di luar lapangan. Karena sejatinya kekuatan Persib bukan hanya pada pemain saja, tetapi juga pada loyalitas bobotoh yang tidak pernah pudar. Oke, terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang kita semua. Sebagai pecinta sepak bola, kita harus bertemu lagi dalam ulasan berikutnya dengan topik yang tentu tidak kalah menarik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.